Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN kelas 11. Kalau kemarin kita telah membicarakan tentang konsep hak dan kewajiban asasi, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Baik, lanjutkan materinya, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat pokok, universal, dan tidak berubah. Yang tidak lain adalah kelima sila Pancasila. Sedangkan nilai instrumental adalah merupakan penjabaran dari nilai dasar yang berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar, Kitab MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dan yang ketiga, nilai praksis, yaitu pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap dan tingkah laku kita yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu 3 nilai Pancasila. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Berarti yang akan kita bicarakan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yang mencerminkan gambaran tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi tadi sudah disampaikan di awal, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia nanti kita bisa gambarkan dalam cerminan nilai-nilai setiap sila. Gambarannya antara lain sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini antara lain menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan
dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan setiap warga negara selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan segala macam permasalahan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini antara lain mengakui hak milik perorangan dilindungi oleh negara, serta pemanfaatannya sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Itulah nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, ini tugas berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti tugasnya di-upload ya, dalam bentuk file, baik PDF ataupun dokumen atau Word ya. Jadi tugasnya kalian mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang terkait dengan sila-sila Pancasila. Setelah kalian menulis, nanti dituangkan di tabel seperti yang ada di sebelah. Yang kedua, yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudannya ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan pelaksanaan yang ada di daerah. Ini contoh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Kalian bisa melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, dan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis. Nilai praksis ini berarti perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Nilai praksis ini dikatakan dilaksanakan apabila sikap dan tingkah laku kita itu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta sikap dan tingkah laku kita menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sampai dengan lingkungan negara. Jadi nilai dasar akan tercapai, nilai instrumental akan tercapai itu apabila diwujudkan dalam nilai. Contoh hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Ini kalian bisa mengamati di sini dalam sila yang pertama, antara lain hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk sila kedua, antara lain yang pertama ini mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, sampai dengan hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu termasuk
ke dalam nilai praksis dalam sila yang kedua. Sedangkan hak asasi manusia dalam nilai praksis sila ketiga ini bisa dilihat. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta kepada tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dalam sila keempat, ini diwujudkan dalam bentuk yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai praksis untuk sila yang kelima itu terwujud antara lain dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, ini tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Rela bekerja keras, jadi tidak boleh bermalas-malasan, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi mungkin sekecil apapun karya orang lain harus tetap kita hargai. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan apabila ada yang perlu didiskusikan, kalian boleh di forum menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.